Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih pada pasal yang ke-6, yaitu pasal yang berhubungan dengan adab-adab. Dan kita telah sampai poin pada adab terhadap sesama muslim. Adab terhadap sesama muslim. Dan kita telah sampai pada pembahasan adab yang ke-11 dari kitab ini, halaman ke-11 dari kitab ini. Kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sang mu'allif atau sang penyusun kitab ini, beliau telah menyebutkan adab yang ke-11, yaitu adab terhadap sesama muslim, alla yahjurahu aktsar min salasati ayyamin. Alla yahjurahu aksar min salasati ayyamin, tidak menghajarkan atau tidak mendiamkan saudara mukmin aksar min salasati ayyamin, lebih dari 3 hari, ya, lebih dari 3 hari. Apa makna dari poin ini? Jadi pada poin yang ke-11 ini, di antara adab sesama muslim itu ada yang namanya istilah hajar, ya, istilah hajar. Kalau dalam bahasa kita, kalau bahasa Jawa itu namanya adalah nyatru, ya, nyatru. Ya, bahasa Jawanya itu adalah nyatru. Kalau bahasa Arabnya itu adalah hajar, ya. Adapun bahasa Indonesianya itu maknanya adalah mendiamkan, ya, mendiamkan teman atau mendiamkan sesama muslim. Apa maknanya di sini? Jadi seumpamanya antum ya ikhwah memiliki seorang teman atau memiliki kerabat
dan teman antum melakukan suatu tindakan yang melanggar syariah atau menzalimi antum, maka hukumnya diperbolehkan antum nyatru, ya, boleh antum satru dia, itu boleh, ya. Dan ulama menjelaskan di antara faidah kenapa kok kita diperbolehkan menghajar atau mendiamkan diri atau nyatru, dikarenakan seumpamanya antum melihat teman antum berbuat kemaksiatan, ya, kemudian antum sudah menasihatinya, sekali sudah, dua kali sudah, tiga kali sudah, dan kewajiban antum mendakwai teman antum itu hanya satu kali. Itu kewajiban dakwah, hanya satu kali kepada teman atau kepada mungkin tetangga antum. Tapi kalau kepada keluarga, kewajibannya mendakwainya itu adalah tidak satu dua kali, tapi beberapa kali, ya, sampai ajal menjemput kita, ya. Dan kalau antum mempunyai teman dan teman antum melanggar syariat Islam, contohnya dia berbuat kemungkaran, entah minum minuman keras, entah dia mungkin mengkonsumsi narkoba, maka kewajiban antum itu adalah mendakwainya satu kali, ya, kewajibannya mendakwai satu kali. Kemudian dua kali dinasihati, tiga kali dinasihati, itu hukumnya adalah sunnah, ya, dua tiga hukumnya itu adalah sunnah. Dan ketika antum sudah menasihati dia berkali-kali sampai mungkin 5 kali, dan dia tidak meninggalkan kemungkarannya dan tetap istiqomah dalam kemaksiatan, maka hukumnya boleh antum diamkan, alias boleh antum satru, itu boleh, ya, ini boleh. Apa tujuannya kita kok mendiamkan diri dan tidak campur sama dia, dan kita boleh mensatru? Alasannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seumpamanya ada kemaksiatan atau kemungkaran, dan antum ketika kemungkaran terjadi kok ada di tempat itu, dan juga antum kok diam saja, maka dosanya tidak hanya kepada pelaku kemungkaran, namun antum yang diam saja dan duduk-duduk dengan orang yang berbuat kemungkaran juga mendapatkan dosa, ya, juga mendapatkan dosa. Jadi kalau antum mendiamkan kemungkaran, antum duduk sama orang yang bermaksiat, walaupun antum nggak ikut maksiat, hanya sekedar duduk-duduk atau hanya sekedar menemani, atau hanya sekedar menemani, maka dosanya tidak hanya kepada orang yang bermaksiat, tapi antum juga itu berdosa, ya. Maka kewajiban antum ketika melihat kemungkaran dinasihati 1, 2, 3 kali, 4 kali dinasihati. Dan kalau dia itu kekeh tetap bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, boleh antum diamkan atau boleh antum satru, alias antum nggak mau bicara sama dia, itu boleh, ya. Tujuannya apa? Agar dia sadar kalau dia itu berbuat kemungkaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua, agar antum tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, dan yang ketiga, maka di sini tujuannya adalah agar azabnya juga tidak mengenai antum, alias azabnya hanya mengenai pelaku kemaksiatan, ya. Ini namanya hajar atau mendiamkan saudara, atau bahasa Jawanya itu adalah nyatru, ya.
Berapa kali di sini? Jadi batas maksimal menghajar atau mendiamkan teman atau nyatru, itu batas maksimalnya adalah 3 hari. Salasati ayyamin, 3 hari. Maka ulama menjelaskan diantaranya adalah Al-Imam Khattabi dalam Fathul Bari, yang namanya tempo mendiamkan sesama muslim itu tergantung dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, tergantung dari kemaksiatannya. Seumpamanya kemaksiatannya itu berhubungan dengan hak-hak Allah atau berhubungan dengan agama, itu tempo waktu menghajarnya berbeda jika kemaksiatannya berhubungan dengan masalah muamalah. Itu beda. Maka Al-Imam Khattabi menjelaskan, seumpamanya teman antum, ya, dia berani mengganggu hak-hak antum, ya, maksudnya dalam masalah muamalah atau masalah dunia. Contohnya dia ganggu antum dengan cara temboknya antum dirobohkan, atau tanaman yang ada di pekarangan antum itu ditebang sama dia. Ini berhubungan dengan masalah muamalah atau dunia. Dan kalau dia itu berbuat kezaliman seperti itu, maka hukumnya antum boleh mendiamkan dia selama 3 hari. Ini batas maksimal 3 hari. Kalau berhubungan dengan masalah muamalah atau dunia. Tapi kalau yang kedua, kalau masalahnya itu berhubungan dengan masalah agama, ya, contohnya dia melanggar syariat, ya, dia melanggar syariat. Contohnya dia minum minuman keras atau narkoba, ataupun dia berzina. Ini berhubungan dengan syariat. Maka hukum menghajar atau mendiamkan diri, mendiamkan saudaranya itu boleh lebih dari 3 hari. Itu kalau masalah agama, ya, itu masalah agama, ya. Maka ketika antum ingin menghajar atau ingin mendiamkan saudara antum, itu nggak boleh langsung antum diamkan, itu nggak boleh, ya. Jadi yang pertama antum dakwai dulu. Kalau perbuatan ini tidak sesuai dengan syariat, didakwai. Lebih-lebih antum dakwahnya tidak hanya sekali, tapi boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali, itu boleh, ya. Tapi ketika sudah antum dakwai sebanyak 5 kali, dia kok ngeyel, nggak mau berubah, maka hukumnya diperbolehkan antum untuk mendiamkan dia. Itu boleh, ya, itu boleh. Dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 140 kayaknya, atau 30, 40 mungkin. Allah berfirman, idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yasbiha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Ya. Maknanya apa di sini, ya ikhwah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau antum mendengar atau menyaksikan ayat-ayat Allah itu kok dikufuri, ya, diejek-ejek, diolok-olok, ya, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk-duduk atau berbaur
dengan orang yang mengolok-ngolok ayat Allah. Nggak boleh didekati, nggak boleh serawung sama orang yang mengejek-ejek ayat Allah. Sampai apa? Hatta yahudu fi haditsin ghairi. Sampai dia itu tobat, atau sampai dia itu tidak mengejek-ejek ayat Allah. Ya. Jadi kalau ada kemaksiatan ya ikhwah, kalau antum ya sebagai bentuk mengingkarinya, itu antum nggak boleh serawong sama orang yang ahlu maksiat. Ya, contohnya seperti kalau ada orang minum minuman sambil duduk-duduk dan antum ternyata duduk di tengahnya, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Kalau antum serawong sama orang yang ahlu maksiat dan antum tidak mendawainya, maka dosanya juga ya kepada antum, dosanya gara-gara antum tidak mengingkari. Ya, jadi di sini ya ikhwah, menghajar atau mendiamkan saudara atau nyatru diperbolehkan kalau saudaranya berbuat kemaksiatan. Apa landasannya di sini? Landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim an yahjura akhahu, dia mendiamkan saudaranya atau dia nyatru saudaranya fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Jadi batas maksimalnya itu hanya 3 hari. Yaltaqiyani fayurid hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan dia berpaling dari sini dan berpaling dari sana, dan orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang memulai salam. Ya, ini landasan diperbolehkan antum mendiamkan, itu boleh. Dan juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Dan janganlah kalian saling membelakangi, alias tidak mau menyapa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadi 2 hadis ini menunjukkan ketika ada kemaksiatan kita nggak boleh serawung dengan orang yang bermaksiat, itu nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dalam rangka dakwah, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi ya ikhwah, kalau antum nyatru tanpa sebab, itu juga hukumnya tidak diperbolehkan. Alias sebab yang syar'i itu nggak boleh. Kalau tanpa sebab syar'i, ya. Contohnya seperti antum punya teman, dan teman antum qadarullah kok bisnisnya sukses. Ya. Maka ketika ada teman kita yang bisnisnya sukses, kita nggak boleh nyatru. Tapi kalau bisa ya ikhwah, saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mendukung. Dan kalau ada orang yang sama-sama nyatru, tidak mau bicara tanpa sebab yang syar'i, maka di antara ancaman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu amalannya akan ditahan. Alias amalannya itu tertahan. Ya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga itu pintunya dibuka hari Senin sama hari Kamis. Ini hadis riwayat Ibnu Majah kalau nggak salah. Kemudian semua dosa-dosanya hamba Allah selain kesyirikan itu akan diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga.
Ya. Kecuali ada dua orang yang bermusuhan, dua orang yang saling mendiamkan diri, dan ketika mendiamkan di dunia tidak selesai masalahnya, maka amalan dua orang ini ya ikhwah itu tertahan, atau maknanya kedua-duanya belum bisa masuk surga. Ya. Jadi itu maknanya kalau ada orang yang satu tapi tanpa alasan yang syar'i, amalannya tertahan. Kemudian yang kedua di antara ancaman bagi orang yang mendiamkan saudaranya tanpa sebab, ya, contohnya seperti biasanya serubung ngaji, ya, serubung ngaji, tapi ujuk-ujuk tiba-tiba temannya nggak mau ngaji. Ujuk-ujuk ketika berjumpa dia berpaling, gak mau salam, gak mau bermuka manis, dan gak mau salaman tanpa sebab yang jelas. Dan itu diantara ancamannya juga ya ikhwah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, famata dakhalan nar, naudzubillah. Kalau dia itu meninggal ya ikhwah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Makanya kalau antum punya teman yang sama-sama ngaji, kalau ada teman antum ada salahnya, langsung ditegur, langsung dinasihati, ya akhi jangan begini. Kenapa? Karena ini dan itu. Langsung antum tegur. Dan gak boleh langsung antum diamkan atau ujuk-ujuk antum langsung nyatru, itu gak boleh. Itu gak boleh. Kenapa? Kalau antum mendiamkan teman antum tanpa alasan yang jelas, maka di sini teman antum takutnya akan bersuudzon kepada antum. Naudzubillah. Ya. Makanya kalau bisa itu saling komunikasi dan juga saling musyawarah. Kalau ada suatu permasalahan itu sama-sama dirembukkan, dan kalau ada kemaksiatan sama-sama menasihati. Itu yang paling utama ya ikhwah. Dinasihati dulu. Jangan malah kebalik, dihajar dulu tanpa nasihat. Bukan seperti itu langkahnya. Ya, dinasihati. Baru kalau sudah dinasihati kok ngeyel, sudah berkali-kali kok sudah dinasihati kok tetap gak mau berubah, maka hukumnya sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnu Muflih, ya, kalau ada orang yang dia itu gemar bermaksiat, termasuk golongannya orang-orang yang fasik. Naudzubillah, fasik. Dan dia itu kalau sudah fasik ya ikhwah, maka hukumnya boleh antum diamkan, itu boleh. Tapi yang paling utama dinasihati dulu, didakwai dulu, baru kalau sudah didakwai, syubhatnya sudah hilang, pikiran sudah jernih, dan dia sudah mau berpikir, tapi kok dia itu ngeyel, kita sudah menyampaikan kewajiban. Dan kalau dia itu menerima nasihat kita, alhamdulillah. Ya. Jadi tugas utama kita hanya menyampaikan, adapun hidayah itu di tangan atau dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poin yang ke-11, dilarang mendiamkan selama 3 hari. Kemudian poin yang ke-12, alla yaktabahu au yahtakirahu au yu'ibahu au yaskhar minhu, ya, au yanbazih bila qabi su'in. Maka yang ke-12 si ikhwan, di antara hak sesama muslim itu adalah dilarang mengunjing, dilarang untuk menghina, dilarang untuk mencaci maki, dilarang untuk mengolok-olok, dan juga dilarang memberikan julukan yang jelek. Ya.
Dan juga dilarang menyebarkan yang namanya namimah, itu nggak boleh. Ya. Jadi poin yang ke-12 adalah dilarang seseorang ghibahi temannya, itu nggak boleh. Ya, dilarang ghibahi. Kalau Jawanya itu dilarang ngerasani, itu nggak boleh ngerasani. Ya, contohnya seperti kalau ada orang punya aib, ya, antum nggak boleh menceritakan aib ini kepada teman antum, itu nggak boleh. Kenapa? Dikarenakan yang namanya hak seorang muslim itu adalah ditutup aibnya, ditutup auratnya ketika dia memiliki aib, ditutup. Dan mesti ya, dan pasti yang namanya manusia itu mesti punya aib, nggak pernah nggak, mesti. Ya, kecuali Nabi, ya, alaihi wasallam. Semua manusia mesti punya aib. Dan kalau antum mendapati aibnya saudara antum, maka hukumnya antum nggak boleh menyebar aibnya, nggak boleh. Kenapa? Sebagaimana dalam Islam ada yang namanya al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Maknanya apa ya ikhwah? Yang namanya balasan sesuai dengan amal perbuatan, sesuai. Ya. Contohnya, kalau antum mendapati teman antum punya aib, kemudian antum menceritakan aib ini kepada teman antum yang lainnya, maka niscaya kalau antum punya aib akan disebarkan oleh teman lainnya, disebarkan. Tapi sebaliknya ya ikhwah, kalau antum punya teman punya aib, antum tutupi aibnya, dan antum juga punya aib, niscaya Allah akan juga nutupi aibnya antum. Ya. Namanya al-jaza' min jinsil amal. Makanya kalau kita nggak ingin ya ikhwah aib kita terbongkar, maka kewajiban kita juga tidak membongkar aibnya saudara kita. Ya. Dan kalau kita ingin aibnya kita tidak diketahui oleh orang lain, maka kewajibannya kita nggak boleh ngumbar aibnya orang lain. Ya, alias hukumnya adalah al-jaza' min jinsil amal. Dan ini sesuai ya ikhwah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya. Barang siapa yang menutup aib temannya, niscaya Allah akan nutup aibnya dia di dunia ataupun di akhirat. Inilah balasannya. Jadi kalau bisa kita nggak ngumbar aib teman kita, tapi justru harus kita tutupi, ya. Dan juga ya ikhwah, tidak boleh kita menggelari teman kita dengan gelar yang jelek, itu nggak boleh. Kalau istilahnya bahasa Jawa ya, itu apa ya istilahnya ya? Kalau di Kediri itu namanya, nama panggilan itu namanya apa ya istilahnya, lupa. Wadanan ya. Nggak tahu Malang itu apa namanya. Sama, wadanan ya. Lah, ketika teman antum punya nama yang bagus ya ikhwah, itu nggak boleh antum panggil dengan nama wadanan atau nama panggilan yang jelek, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Contohnya seperti kalau naudzubillah, mungkin kebiasaan, mungkin ada saudara antum ketika manggil temannya naudzubillah ya ikhwah, manggil dengan nama binatang, ya Allah. Ya, manggil dengan nama binatang.
Dan hukumnya ini nggak diperbolehkan alias haram, nggak boleh. Tapi kalau antum ingin memanggil nama teman antum, harus dipanggil dengan nama kesukaan dia. Ya, makanya dulu di awal-awal pertemuan Anda jelaskan ada yang namanya isim atau nama, yang kedua ada namanya laqab, dan yang ketiga ada namanya kunyah. Dan antum boleh memanggil salah satu dari tiga ini, boleh. Ya, isim atau nama asli, laqab, ya, atau dia itu nama gelar. Yang ketiga kunyah atau panggilan yang dinisbatkan kepada anak atau bapaknya. Ini yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Adapun selain tiga ini, ya ikhwah, yang konotasi ya, itu jelek atau negatif, itu nggak boleh. Seperti apa contohnya ikhwah? Seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang, kalau orang dipanggil dengan hewan itu jelek atau bagus? Jelek. Itu juga nggak diperbolehkan. Jadi intinya harus dipanggil dengan nama yang dia sukai. Dan yang sesuai dengan syariat Islam ya ikhwah, itu dipanggil dengan kunyahnya. Ya, itu kalau antum punya kunyah. Contohnya dengan nama Abu Umar, atau namanya Abu Utsman, atau namanya Ibnu Umar, atau namanya Ibnu Utsman, itu boleh, namanya kunyah. Apa landasannya di sini? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, dikarenakan sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don. Dan janganlah kalian mencari aib teman-teman kalian. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan janganlah saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini ikhwan, landasan orang itu menggunjing atau ghibahi. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipermisalkan orang yang menggunjing atau ghibahi seperti orang yang makan daging temannya. Na'udzubillah. Lahma akhihi maitan. Na'udzubillah. Maka dikisahkan ya ikhwah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau Isra Mi'raj, dari hadis Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinampakkan oleh Allah sekelompok kaum. Kaum di sini dia memiliki kuku, ya, memiliki kuku dia. Tapi kukunya itu bukan seperti kuku kita. Kukunya itu terbuat dari tembaga, ya, atau besi. Dan kaum ini ketika punya kuku dari tembaga, tangannya digunakan untuk nyakari wajahnya, dan juga digunakan untuk ngerobek dadanya. Ya, ini dikisahkan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj. Ya, tangan yang dari tembaga itu, kukunya dibuat untuk ngerobek wajahnya dan dibuat untuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa mereka kok merobek-robek mukanya, mencabik-cabik dadanya? Maka dikatakan oleh Jibril alaihissalam, dikarenakan mereka itu suka memakan daging saudaranya, ya, suka
makan daging saudaranya. Alias orang ini ketika di dunia suka ghibai, suka ngerasani, dan suka menyebarkan aib-aib saudaranya. Inilah diantara ancaman na'udzubillah Allah berikan kepada orang yang suka ghibai atau suka menyebarkan aib saudaranya, ya. Maka di sini perbuatan tersebut sangat dilarang dan dilarang oleh agama Islam. Kemudian dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, maka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi bersabda, ya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang disebut dengan ghibah adalah kamu sebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci, ya. Jadi ketika dia benci sesuatu, antum ceritakan kepada orang lain. Kila, maka dikatakan, Aro'aita in kana fi akhi ma taqul. Wahai Rasulullah, seumpamanya itu memang berada di dalam temanku, ma'akul, apa yang aku katakan? Qala, maka Nabi bersabda, in kana fihi ma taqul faqadik tabattah. Jadi kalau perkataan kamu itu memang benar, maka kamu telah menggibai, alias kamu telah menceritakan aib saudaramu. Wa illam yakun fihi ma taqul, dan kalau dia itu tidak ada yang antum katakan pada dirinya, maka maknanya kamu telah berdusta atau kamu telah berbohong. Ya, ini ikhwah makna ghibah, yaitu menyebutkan aib saudaranya dengan yang dia tidak sukai. Sekian ya ikhwah kajian kita hari ini tentang hak sesama muslim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.